Puasa gak puasa sama aja. Hasilnya juga gak beda jauh. Berapa banyak dari kamu yang berpikir puasa itu hanya sekedar sama dengan jaga makan? Yang penting makannya nggak berlebihan, yang penting kalorinya dijaga. Karena banyak orang puasa juga tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Itu karena apa? Karena banyak orang yang masih melakukan kesalahan ketika mereka puasa. Dan di sini saya akan berikan 5 kesalahan yang paling sering dilakukan dan paling besar dampaknya. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai apa saja 5 kesalahan terbesar dan tersering tentunya yang dilakukan orang ketika melakukan diet puasa. Mungkin buat Sobat Sehat yang sudah cukup sering mengikuti edukasi saya di sosial media, baik di YouTube channel ini, mungkin juga di Instagram saya, di TikTok saya yakin sudah banyak yang tahu kalau saya ini adalah pendukung atau proponen diet puasa. Tapi sebaliknya, banyak juga pasien itu yang datang ke saya, datang ke klinik, mereka bilang, "Dok, saya sudah melakukan puasa tapi kok kayaknya nggak ada hasilnya." Apa nggak sama aja? Yang penting itu kita kontrol kalorinya, asal kita makannya nggak berlebihan. Yang penting kan makan sehat. Karena apa? Karena banyak orang berpikir puasa itu hanya sekedar tidak makan. Atau mungkin puasa itu hanya sekedar kita yang penting bisa defisit kalori. Sesimpel itu. Sebelum saya share 5 kesalahan terbesar, saya ingin mungkin mengajak Sobat Sehat berpikir sedikit ya mengenai tujuan orang berpuasa. Itu dulu ya. Kenapa? Karena ini penting. Tiap orang punya tujuan yang berbeda. Dan mungkin Sobat Sehat salah satunya, apa tujuan puasanya? Mungkin boleh tulis di kolom komen nih. Tapi dari beberapa pasien yang datang sama saya, kemudian juga banyak juga follower saya di sosial media, banyak orang yang ketika berpuasa itu tujuannya adalah pertama, adalah menurunkan berat badan. Itu yang paling sering ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menurunkan gula darah. Itu juga cukup banyak, apalagi 70% pasien saya adalah diabetes. Kemudian untuk umur panjang, untuk longevity. Wah, udah banyak nih sekarang studinya ya. Kalau kita berbicara mengenai fasting, intermittent fasting, itu kan dihubungkan dengan yang suatu mekanisme yang kita bisa dapatkan namanya autofagi. Nah, itu katanya bisa memberikan awet muda dan lain-lain. Well, it's all good. It's all good ya. Atau meningkatkan kualitas hidup. Ya, itu tadi. Kemudian ada juga orang yang punya alasan, ini mah untuk simple aja lah. Apalagi sekarang dengan gaya hidup minimalism, stoikism dan lain-lain cukup populer. Nah, jadi puasa ini dianggap salah satu cara untuk membuat orang itu hidupnya simple, nggak ribet gitu. Ya cuma makan mungkin sehari sekali, 2 kali gitu ya. Bisa lebih hemat pula gitu. Nah, kemudian tidak kalah banyak juga orang yang melakukan puasa atas dasar religius, kepercayaan. Itu juga ya, itu sebabnya at least 6 agama yang diakui di Indonesia itu semuanya ada puasanya kan. Itu. Kenapa disarankan? Ya karena itu baik gitu. Baik untuk mungkin kita secara mental, spiritual, dan di sini yang akan saya bahas adalah tentunya soal kesehatan. Ya, puasa, kalau kita berbicara mengenai puasa, itu sesimpel orang kalau berpikir secara harafiah adalah tidak makan. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi yang tidak salah itu tidak sepenuhnya benar. Bukankah begitu? Satu hal yang saya selalu ingatkan bahwa puasa itu bukan kelaparan, kecuali untuk orang-orang yang memang dengan suatu kondisi khusus. Salah satu contohnya adalah orang yang underfed. Underfed itu maksudnya gimana, Dok? Maksudnya orang yang memang punya body fat, ya, punya body fat yang sudah sangat rendah.
Nah, karena seperti yang banyak sobat saya tahu, yang namanya lemak di dalam tubuh kita bukan lemak makanan ya, itu kan cadangan makanan. Otomatis kalau untuk orang-orang yang sudah dalam posisi underfat atau mereka body fatnya sangat-sangat rendah. Berapa dok sangat rendah? Kalau cowok ya di bawah 10%, kalau cewek di bawah 15%. Itu yang saya kategorikan rendah. Kalau mereka yang sudah dalam kondisi seperti ini, bukan berarti tidak boleh puasa sama sekali. Tapi yang saya sarankan jangan puasa yang untuk prolong fasting atau puasa yang jangka panjang. Tapi kalau masih tahapnya itu puasa 12 jam, 14 jam, intermittent fasting yang tidak terlalu ekstrim, saya kira masih oke-oke juga kok. Karena manfaat puasa itu sangat banyak yang akan kita bahas setelah ini. Jadi siapa dok yang perlu puasa? Oke, di sini saya akan berikan 5 kelompok orang-orang yang perlu untuk melakukan puasa atau orang yang mendapatkan manfaat ketika mereka puasa. Yang pertama adalah orang yang tergolong obesitas. Obesitas ini bukan cuma overweight ya, tapi orang yang memang sudah punya kondisi itu lebih dari over gitu ya, obesitas. Nah, obesitas ini sekarang juga sudah diklasifikasikan sebagai suatu penyakit. Nah, jadi kalau orang, ada kemarin pertanyaan di waktu saya buka di IG story saya, ada yang tanya sama saya, dok kalau misalnya obesitas itu apa mungkin orang itu sehat? Karena ini pertanyaan yang bagus ya, karena ketika dicek lab itu hasilnya bagus semua kok gitu. Nah, I think this is a very good question, karena gini, ketika kita bilang bagus semua, apa semua itu? Karena selama ini yang saya tahu, ketika orang cek lab itu yang dicek adalah ya pemeriksaan-pemeriksaan yang basic. Kolesterol, gula darah, mungkin seperti itu. Asam urat, itu kan? Nah, apakah itu semua? Itu sebetulnya bukan semua. Itu adalah pemeriksaan dasar. Nah, artinya apa? Kesehatan kita itu tidak hanya ditentukan dari pemeriksaan dasar itu. Banyak sekali pemeriksaan lab yang sebetulnya banyak orang juga belum tahu atau belum sadar pentingnya beberapa pemeriksaan lain yang selama ini jarang dicek. Jadi kalau memang sudah kondisinya, sudah klasifikasinya obesitas, tentunya kondisi kesehatannya sudah nggak baik. Karena sel lemak sendiri itu sifatnya menghasilkan peradangan dalam tubuh kita. Itu ya, itu yang kita sebut dengan istilah adipokines. Itu adalah sel radang, menyebabkan peradangan. Artinya kalau kalian gemuk, kalian tiap hari itu membawa atau menghasilkan peradangan di dalam tubuh kalian. Itu ya kalau sel lemaknya terlalu banyak. Yang kedua adalah penyakit neurodegeneratif. Nah, ini yang penyakit yang biasanya itu berhubungan dengan otak gitu ya, dengan sistem syaraf, Alzheimer, Parkinson, stroke, dan lain-lain. Itu juga akan sangat positif ketika orang itu melakukan puasa. Kemudian masalah hormonal. Waduh, banyak banget nih sekarang kalau masalah hormonal ya. Kalau kita bilang kalau wanita itu PCOS, endometriosis, kemudian masalah seperti tiroid, masalah seperti infertility ya, orang yang susah hamil dan lain-lain. Itu semuanya masalah-masalah hormonal yang juga akan mendapatkan manfaat yang sangat besar ketika mereka berpuasa. Kemudian mencegah kesakitan. Nah, tuh, saya tadi kan selalu bilang ya, yang namanya orang sakit itu macam-macam jenisnya. Tapi ketika kita mau mencegah kesakitan dengan berpuasa, itu akan sangat besar juga dampaknya. Karena puasa itu bisa meningkatkan imunitas kita. Dan kalau kita berbicara mengenai infeksi virus, bakteri, parasit, dan lain-lain, itu sangat berhubungan dengan imunitas kita. Kemudian juga meningkatkan kualitas hidup. Kalau umur panjang tapi kualitas hidupnya nggak bagus, buat apa? Salah satu puasa yang akan saya angkat di sini karena puasa itu jenisnya banyak adalah puasa intermittent atau intermittent fasting. Intermittent fasting itu sebetulnya simple ya, karena hanya ada 2 jam. 2 jam. Jamnya apa dok? Jam puasa sama jam makan. Itu ya. Jadi mulai dari berapa? Mulai dari 16 jam puasanya. Kemudian 18 jam. Kemudian 20 jam. Kemudian 22 jam. Dan ini yang saya juga lakukan sampai sekarang. Saya berpuasa kurang lebih sekitar 22 jam setiap hari. Itu ya. Nah jadi tentunya kalau jam puasanya 16 jam, jam makannya 8 jam. Semakin panjang jam puasanya, tentunya jam makannya akan semakin pendek. Jendela makannya. Ya, nah jadi di sini saya akan share ya, karena banyak orang hanya berpikirnya itu sesimpel itu saja. Tentunya
Tidak sesimpel itu. Dan apa yang kita perlu perhatikan adalah 5 kesalahan terbesar. Karena ini sangat sering dilakukan ketika orang, bahkan untuk orang-orang yang bisa sampai berpuasa 20 jam, 22 jam, kalau mereka masih melakukan 5 kesalahan ini dampaknya akan tidak baik untuk kesehatan. Bukan cuma tidak dapat hasil ya, tapi juga nggak baik untuk kesehatan. Yang pertama apa? Adalah makan tidak sehat. Nah, tuh, makan nggak sehat itu yang kayak gimana sih? Karena kan banyak orang sama mau makan sehat itu kan definisinya bisa sangat luas. Apalagi sekarang semua makanan dibilang oh ini healthy food gitu ya. Semuanya pada ngeklaim makanan sehat. Di sini yang ingin saya, sebelum saya bilang makanan tidak sehat itu yang mana, yang ingin saya pertama kali encourage atau saya ingin lebih tekankan adalah soal mindset. Ya, karena banyak orang itu yang salah mindset ketika mereka berpuasa. Puasa itu dijadikan suatu excuse, dijadikan suatu alasan, alibi untuk bisa makan apa aja. Balas dendam lah, gampangnya seperti itu. Karena mereka merasa, saya udah puasa lama kok sehari ini. Boleh dong saya menikmati makanan saya dengan makan kesukaan saya. Makan makanan yang goreng-gorengan, makan sosis, makan chicken nugget, makan pizza, dan lain-lain gitu. Nah inilah, kalau kita punya mindset yang salah, akhirnya apa? Akhirnya inilah yang membuat kita jadi tidak sehat. Tidak sehatnya adalah untuk pemilihan jenis makanannya. Itu maksud saya. Contohnya apa? Adalah makanan-makanan yang ultra processed food atau junk food. Contohnya, ya, gorengan-gorengan tadi. Kalau gorengnya pakai minyak yang sekali masak gimana dok? Ya sama aja. Karena apa? Karena gorengan sendiri ini sudah bisa menyebabkan yang namanya oksidasi. Itu. Nah, oksidasi lemak ini yang akan menyebabkan peradangan di dalam tubuh kita. Bukan soal lemak jenuhnya, tapi adalah oksidasinya yang di dalam tubuh kita akan membuat peradangan di pembuluh darah kita. Belum lagi dengan yang namanya artificial anything, ya, bukan cuma pemanis ya, bukan cuma pemanis buatan, tapi dalam arti perisa buatan, kemudian pengawet, pengenyal, pengempuk, just name it. Ya, sebut apapun. Bahkan antioksidan itu ada yang sintetis juga, itu, dan itu juga nggak baik. Itu yang perlu diperhatikan ya. Dan sekali lagi yang saya katakan di sini, saya bukan hanya berbicara soal kalori, bahkan kalori itu saya katakan itu nomor sekian. Ya, bukan nggak penting ya. Tapi sebelum kita perhatikan kalori, kita perhatikan jenis makanannya. Ya, terutama adalah nutrisinya. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah nutrisinya dulu, jenis makanannya, baru kemudian kalorinya, jumlahnya. Yang kedua, kesalahan yang paling sering adalah makan terlalu sedikit. Nih, karena apa? Banyak orang ketika mereka berpuasa, apalagi kalau yang sudah menjadi habit ya, memang banyak orang menjadi agak hilang nafsu makannya atau berkurang. Di satu sisi ini hal yang baik karena kita makan itu benar-benar kita makan karena butuh, bukan makan karena kita kelaparan atau karena kita bingung dan lain-lain. Tapi di satu sisi kalau kita tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi kita bisa menyebabkan yang namanya adalah malnutrisi. Itu kita makan terlalu sedikit. Karena kita nggak lapar, nggak makan gitu ya, atau kita makannya ya pokoknya makan ala kadarnya lah, itu bisa menyebabkan malnutrisi. Tapi berita baiknya apa? Buat beberapa orang yang mungkin cukup concern dengan yang namanya protein, nah nih ya, karena banyak orang Indonesia yang sudah sadar nih, aware mengenai kebutuhan protein. Ketika kita puasa, kita bisa meningkatkan yang namanya growth hormone secara alami di dalam tubuh kita. Dan growth hormone itu yang memproduksi adalah kelenjar pituitari di dalam otak kita. Nah, kelenjar pituitari ini yang produksi growth hormone, dia akan disalurkan ke dalam liver kita gitu ya. Itu akan meningkatkan growth hormone di dalam tubuh kita produksi, dan sifatnya growth hormone ini adalah anti katabolik. Artinya apa? Kalaupun kita tidak memenuhi kebutuhan protein kita 100%, ini bisa mengkompensasi kebutuhan protein kita. Itulah alasan kenapa banyak orang yang tanya sama saya, Dokter Hans, kalau misalnya puasa cuma makan sekali sehari, gimana cukupin kebutuhan proteinnya? Ya memang saya biasanya memang makannya besar. Tapi kalaupun saya tidak bisa mencapai kebutuhan protein saya, growth hormone ini bisa mengkompensasi. Nah, jadi untuk beberapa orang memang dalam arti kalau tidak bisa sekali makan langsung banyak, saya pun juga tidak menganjurkan harus melakukan one meal a day atau puasa cuma
sehari sekali makan. Yang penting apa? Jangan makan itu setiap 2 jam, 3 jam sekali. Dan kalau kalian memang mau mendistribusikan protein kalian dengan 2 kali makan, 3 kali makan, it's okay. It's totally okay. Nggak ada masalah juga gitu. Yang penting dalam arti puasa itu tidak makan terus-menerus atau mengurangi frekuensi makan. Ya, itu penting. Kemudian kesalahan ketiga yang cukup sering adalah minum minuman yang tinggi kalori. Nah, sekarang kalau kita bicara tinggi itu berapa sih? Itu kan pertanyaannya. Karena kalau kita bilang tinggi, rendah itu kan relatif. Berdasarkan banyak studi ya yang saya dapatkan, saya kolek, saya kumpulkan, yang dikatakan tinggi kalori itu kalau lebih dari 50 kalori. Dan 50 itu berasal dari manapun, baik itu karbohidrat, protein atau lemak. Jadi kalau yang selama ini bilang kalau minum susu protein gimana, Dok? Gitu. Kalau minum air kelapa gimana, Dok? Kalau minum jus gimana? Kan itu sehat. Ini bukan bicara soal sehat atau nggak sehat. Karena apapun kalori yang kita masukkan, kalau itu jumlahnya banyak, itu akan mengganggu puasa kita. Itu ya. Jadi usahakan kalau memang kita mau minum minuman, yang saya sarankan, saya pernah bahas di Instagram saya ya. Jadi 5 minuman yang bisa diminum waktu puasa. Salah satunya yang saya akan katakan di sini adalah teh, kopi, infused water, sparkling water ya. Asal semuanya tanpa gula, dan jadi cek komposisinya, bukan cuma kalorinya. Kemudian kalau kita bicara minum ini, kenapa kok minum ini lebih perlu diperhatikan ya? Karena gini loh, orang itu seringkali tidak merasa mereka makan ketika mereka minum minuman yang tinggi kalori. Dan sekali lagi saya memang bukan concern di kalorinya, tapi adalah jenisnya, apa yang dimasukkan dalam tubuh kita. Dan kalau makan yang tapi di bawah 50 kalori gimana, Dok? Nah gini, kalau kita makan, kita akan membuat suatu kinerja mekanik, kan kita mengunyah ya. Dan ketika kita mengunyah, otak kita juga akan bekerja. Nah, otak kita ini kan pintar sekali. Jadi dia akan memberikan sense, ya, memberikan sinyal bahwa kita lagi makan ketika kita melakukan gerakan mekanik seperti mengunyah. Beda sama kita minum. Jadi ini bukan soal kalorinya, tapi adalah soal aktivitas yang kita lakukan juga. Jadi bukan berarti saya bilang kita nggak boleh minum apapun. Tentunya kalau kita minum air, kalau konteksnya intermittent fasting atau diet puasa intermittent, tentunya air apapun, air putih maksud saya ya, air mineral apapun silahkan dikonsumsi, nggak ada masalah. Dan kalau misalnya mau minum yang selain air mineral, boleh minum yang saya sebutkan tadi. Yang keempat adalah kurang cairan. Nah, nih, kurang cairan itu yang saya katakan di sini adalah dehidrasi konteksnya. Artinya apa? Cairan itu bukan cuma sekedar air. Kalau kalian memang melakukan olahraga, kalian mungkin dalam arti berjemur dan lain-lain, yang kalian keluarkan dari tubuh kalian itu adalah cairan, bukan air. So that's why yang saya tekankan di sini adalah perhatikan kebutuhan elektrolit kalian juga. Nah, elektrolit ini didapatkan dari mana? Bukan dari minuman-minuman elektrolit yang selama ini diiklankan, tidak selalu dari situ. Kalau kalian sedang puasa ya jangan minum itu, karena rata-rata itu tinggi gula, tinggi kalori juga. Nah, jadi artinya apa? Kebutuhan elektrolit itu kalian penuhi pada waktu kalian berbuka puasa atau pada waktu jam makan kalian. Tentunya konsumsi air itu tetap penting ya. Berapa? Konsumsi airnya adalah 30-40 ml per kilogram berat badan. Kalau kalian melakukan aktivitas lebih tinggi ya kebutuhannya lebih banyak. Dampaknya apa sih? Kalau kalian kekurangan cairan, bukan kurang air ya, kekurangan cairan tadi. Ketika kalian puasa, kalian mungkin sering mengalami yang namanya pusing ya. Kemudian susah konsentrasi, kemudian badannya lemas, bahkan bisa juga sembelit. Nah, itu juga faktor-faktor yang bisa terjadi gitu ya, dampak yang bisa terjadi maksud saya kalau kalian kekurangan cairan. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang perlu dihindari adalah makan terlalu dekat dengan jam tidur. Makan banyak terlalu dekat dengan jam tidur. Itu adalah yang juga terjadi cukup sering ketika orang itu melakukan diet puasa. Kalau makannya nggak terlalu banyak, it's okay ya. Tapi kalau makan terlalu banyak, ini akan menyebabkan orang itu asam lambungnya naik. Karena apa? Karena ini yang banyak orang salah kaprah berpikirnya, oh kalau makan terlalu dekat dengan jam tidur nanti jadi gemuk. Enggak. Jadi ini bukan masalah gemuk, karena kalau ini konteksnya kita sudah mengukur kebutuhan kita sudah tahu kebutuhan kita. Ini bukan soal gemuknya, tapi ini bisa menyebabkan orang itu acid reflux, asam lambungnya naik, dan ini bisa develop ke GERD.
gitu, atau orang yang sudah punya masalah GERD sebelumnya itu akan bisa makin exaggerate ya, makin bertambah parah ketika mereka itu terlalu dekat dengan jam tidur makanya. Nah, ini juga bisa menyebabkan orang itu susah tidur karena mungkin perutnya udah terlalu stuff gitu ya, begah, jadinya susah tidur malahan kalau kalian makan terlalu banyak dekat jam tidur. Kemudian juga salah satu hal yang cukup sering terjadi adalah lapar di pagi hari. Nah, itu ya. Kenapa? Karena gula darah kalian habis makan itu langsung naik ya, tinggi. Kemudian pada waktu tidur itu turun. Nah, turunnya juga drastis. Jadi karena gula darahnya naik cepat, turunnya juga cepat. Pada waktu kalian bangun tidur, itu kalian akan kerasa lapar banget. Nah, itu yang perlu kalian hindari. Itu ya. Jadi itu adalah 5 kesalahan terbesar ketika orang melakukan puasa. Lalu sekarang gimana dok caranya? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita mau melakukan diet puasa intermittent fasting dengan benar? Di sini saya berikan 3 caranya, simple aja ya. Yang pertama adalah hindari atau kalau belum bisa hindari, kurangi ultra processed food yang saya sebutkan tadi atau saya sebutkan junk food ya, apapun itu. Yang kedua adalah pahami kebutuhan nutrisi. Nah, ini penting banget. Karena apa? Karena tiap orang punya kebutuhannya beda-beda. Iya kan? Jadi meskipun goalnya sama, meskipun dalam arti penyakitnya pun sama, kebutuhannya tetap berbeda. Oleh sebab itu biasanya kalau pasien konsultasi sama saya buatkan mereka meal plan khusus tiap orang dan itu sifatnya personal, tidak bisa di switch dan itu bukan template ya. Jadi konsultasi dulu kalau misalnya memang benar-benar mau tahu kebutuhan nutrisinya berapa, karena bukan berarti kalau cowok 2000 kalori, cewek 1500 kalori, tidak sesimpel itu ya. Dan yang terakhir adalah lakukan secara bertahap dan konsisten. Itu paling penting. Karena apa? Untuk puasa panjang itu tentunya kita nggak bisa lakukan dalam waktu seminggu, 2 minggu lalu kalian langsung puasanya dalam waktu 18 jam, 20 jam, 22 jam. Ya, yang ada malah sakit, ya kan? Itu. Jadi lakukan secara bertahap. Saya pun juga melakukan secara bertahap. Sudah mulai dari tahun 2016 saya puasa sampai sekarang dan lakukannya dengan konsisten gitu ya. Bukan cuma seminggu sekali, tapi lakukannya konsisten gitu. Semoga ini bisa bermanfaat buat sobat sehat. Sekarang lebih paham bagaimana kita melakukan intermittent fasting dengan benar dan jangan berpikir puasa itu cuma sekedar ngurangin kalori. Buat sobat sehat yang mungkin merasa video ini baik, bisa boleh di-share ya ke teman-teman yang melakukan diet puasa supaya semuanya juga makin mendapatkan hasil yang optimal. Stay fit and stay healthy. Apa yang kita perlu perhatikan adalah 5 kesalahan terbesar karena ini sangat sering dilakukan ketika orang, bahkan untuk orang-orang yang bisa sampai berpuasa 20 jam, 22 jam, kalau mereka masih melakukan 5 kesalahan ini dampaknya akan tidak baik untuk kesehatan. Yang pertama apa? Adalah makan tidak sehat. Yang kedua kesalahan yang paling sering adalah makan terlalu sedikit. Nih. Kemudian kesalahan ketiga yang cukup sering adalah minum minuman yang tinggi kalori. Nah, yang keempat adalah kurang cairan. Nah, nih, kurang cairan itu yang saya katakan di sini adalah dehidrasi konteksnya. Kemudian yang terakhir, kesalahan yang perlu dihindari adalah makan terlalu dekat dengan jam tidur.